Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Paslun, dalam pasal ini fi ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu, wal ustazi dan ustaz, wasyariki dan teman, wasabati dan tekun dalam menimba ilmu. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu. Di sini dikatakan yang bagi selayaknya lito libil ilmi, bagi seorang peserta didik atau pelajar, ayyakhtaro, sebaiknya memilih, min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang baik untuknya, wa ma yahtaju ilaihi, dan yang dibutuhkan, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali, pada masa sekarang, summa ma, kemudian, yahtaju ilaihi, yang dibutuhkannya, fil ma'ali, di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, di dalam memilih ilmu, kita senantiasa selayaknya memilih ilmu-ilmu yang baik untuk kita semua, baik yang baik itu pada saat ini, fil hali au fil ma'ali, ataupun di masa yang akan datang. Contoh yang baik dalam hal saat ini adalah fi amri dinihi, dalam urusan agama. Yang paling mendasar, kita semua sudah harus paham bagaimana hukum air yang digunakan untuk berwudu, untuk mandi, dan lain sebagainya. Bagaimana masalah wudu, kemudian sholat, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang mendasar yang harus kita pahami, karena itu ilmu bersifat fil hali yang sangat kita butuhkan di masa sekarang. Kemudian yang selanjutnya, Anda juga membutuhkan fil ma'ali, yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian ulama di sini mengatakan wa yuqaddima ilmat tauhidi, dan yang didahulukan adalah ilmu tauhid. Kita semua tahu bahwa ada 3 ilmu yang bersifat fardu ain. Yang pertama ada yang disebut dengan ilmu tauhid, yang gunanya adalah yusahihul akidah, untuk meluruskan akidah. Yang kedua adalah ilmu fikih, yang gunanya adalah yusahihul ibadah, untuk meluruskan masalah ibadah. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, yusahihul akhlak, yang gunanya untuk meluruskan akhlaknya. Di antara 3 ilmu tersebut, yang harus didahulukan kita pahami adalah ilmu tauhid. Bagaimana Syekh Az-Zubad, Syekh Zainuddin Al-Maribari, dalam kitab Az-Zubadnya, beliau mengatakan bahwa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, bahwa hal yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, yaitu mengetahui atau ma'rifat kepada Allah
dengan memiliki dalil-dalil yang yakin. Sebetulnya kita semua sebagai makhluk Allah memang ada. Kemudian malaikat makhluk Allah ada juga. Allah juga maha ada. Tapi kita harus tahu bagaimana adanya manusia, bagaimana adanya malaikat, bagaimana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, kita mengetahui Allah dengan dalil yang yakin karena kita meyakini wujudu hazihil mahlukati dalilun ala wujudillah. Adanya makhluk Allah atau ciptaan Allah karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya makhluk Allah atau ciptaan Allah ini menjadi dalil terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu sebagai contoh kecil. Bahkan ulama ada yang menyebutkan wujud itu ada 3. Ada wujud aridi, ada juga wujud idofi, dan ada juga wujud hakiki. Wujud aridi, adanya sesuatu yang mengalami tidak ada terlebih dahulu. Contohnya alam dunia, malaikat, dan lain sebagainya. Dulu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, diadakan oleh Allah, yaitu wujud aridi. Yang kedua, ada yang disebut dengan wujud idofi. Adanya sesuatu yang disandingkan dengan perkara yang lain. Adanya anak disandingkan karena adanya bapa, dan lain sebagainya. Adanya siang disandingkan karena adanya malam. Itulah yang disebut dengan wujud idofi. Kemudian ada juga wujud hakiki, yaitu adanya yang tidak mengalami, tidak ada terlebih dahulu. Kemudian adanya juga tidak disandarkan atau disandingkan kepada yang lain, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian contoh kecil bagaimana ma'rifat kepada Allah atau mengetahui Allah dalam bidang ilmu tauhid bistiqoni dengan dalil yang yakin. Wa ya'rifallahu ta'ala, dan ma'rifat kepada Allah bidalili, dengan dalil seperti yang tadi contohkan. Fa inna imanal muqallidi, karena sungguhnya iman orang yang taklid, yang hanya ikut-ikutan saja. Wa in kana sahihan indana, meskipun sah menurut para ulama semuanya, lakin tetapi yakunu asiman, dia akan termasuk orang-orang yang berdosa bitarkil istidlali, karena tidak mencari dalil atau petunjuk, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada yang disebut dengan dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber daripada hukum akal manusia, tetapi tidak bertolak belakang dengan aturan Allah. Ada juga dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, wa yakhtarul atiqo, ya, para santri atau para pelajar ini harus mempelajari ilmunya para ulama salaf, dunal muhdasati, bukan ulama yang baru-baru saja. Qalu, mereka berkata, alaikum bil atiq, tetaplah kalian pada ilmunya para nabi, yaitu ilmu agama. Wa iyyakum wal muhdasat, dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka, dan kalian harus antastagila, menyibukkan diri, bihazal jadli, ya, dengan meninggalkan allazi zoharo, yang ada, yang jelas, ba'da infiradil akabiri, daripada kebanyakan para pembesar minal ulama'i, daripada para ulama.
Fa innahu, karena sesungguhnya yub'idu at-taliba, akan menjauhkan kepada orang yang mencari anil fikhi, daripada ilmu fikih. Wa yudayyi'ul umra, dan juga menyempitkan umur kita. Wa yurisul wahsyata, dan akan menimbulkan keresahan. Wal adawata, dan permusuhan. Wahwa, dan hal itu adalah min asyratis saati, sebagian daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wartifa'il ilmi, dan hilangnya ilmu. Wal fikhi, dan fikih. Hadirin rahimakumullah, sudah selayaknya kita semua senantiasa menjunjung tinggi para ulama-ulama terdahulu, para fuqaha, orang-orang yang ahli dalam bidang fikih terdahulu, sehingga kita semua tidak tersesat dan juga menyesatkan kepada orang lain. Itulah ilmu-ilmu yang harus kita pilih dan yang harus didahulukan menurut para ulama di sini adalah ilmu tauhid yang gunanya yusahihul akidah, untuk meluruskan akidah kita. Kemudian kalau sudah selesai ada ilmu fikih yang gunanya untuk meluruskan ibadah, dan ilmu tasawuf untuk meluruskan akhlak kita semua. Kemudian setelah ilmu-ilmu yang fardu ain, maka dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Kalian semua yang berada di jurusan IPS, silahkan perdalam ilmu-ilmu yang ada di dalam jurusan IPS kalian. Kalian sekarang yang berada di dalam jurusan IPA, maka perdalamlah ilmu-ilmu yang ada di dalam jurusan IPA tersebut, sehingga kelak suatu saat akan bermanfaat dan tidak jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang kalian pelajari, semuanya harus senantiasa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.